ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita bertemu di kajian spesial bersama guru kita juga yang spesial, yakni Ustaz Abdurrahman Al-Amiri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di studio. Nanti kita akan membahas satu tema, yaitu beginilah ulama belajar, atau seperti ini ulama belajar. Kita akan dengarkan nanti materinya, dan seperti biasa di kajian ini antum nanti bisa juga bersoal jawab seputar tema, lebih diprioritaskan di 081175500606, itu melalui telepon langsung ataupun layanan kita di WhatsApp. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh istiqomah senantiasa di sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dan juga antum yang baru saja barangkali menyimak kita untuk hari ini, kita akan membahas satu judul atau satu tema, seperti inilah ulama belajar. Karena banyak dari kita barangkali yang sudah hijrah, sudah belajar, sudah istiqomah barangkali, tapi terkadang futur dan kembali lagi kepada hal-hal yang tidak semestinya. Nah, seperti apa tips dan trik nanti ataupun bagaimana seharusnya belajar itu, kita akan simak dari penuturan Ustadz mengenai bagaimana ulama dahulu belajar. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Kaif haluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Hayakallah Ustaz. Allah yahyik. Gimana Ustaz? Kabarnya untuk hari ini sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat semua. Perjalanan gimana Ustaz? Aman. Masya Allah. Ustaz, di waktu yang semoga Allah berkah ini Ustaz, kita akan membahas suatu tema di kajian spesial ini, yaitu seperti inilah ulama belajar. Nah, barangkali untuk sesi berikutnya ini lebih kurang 30 menit atau 20 menit. Kita akan dengarkan dari antum Ustaz seperti apa ulama belajar, dan nanti di sesi berikutnya kita akan terima atensi pemirsa melalui telepon langsung di 081175500606 dengan memastikan sinyal yang baik dan fokus ke pesawat telepon saat antum melakukan sambungan telepon. Juga bisa melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama dengan mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaan. Barangkali untuk lebih menghemat waktu, kita akan langsung saja serahkan kepada guru kita. Untuk itu kepada Ustaz kita persilahkan, falyatafadhal mashkura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang singkat ini kita akan membahas bagaimana para ulama belajar ataupun menuntut ilmu. Karena kebanyakan kaum muslimin saat ini itu perkembangan ilmu itu nggak ada gitu. Dan bahkan yang sudah ngaji gitu ya, yang sudah belajar, bahkan terhitung sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu ya gitu-gitu aja ilmunya. Dan tidak ada perkembangan. Sebenarnya bukan masalah waktu saja, cuman caranya yang gak efektif. Atau caranya yang mungkin kita ini gak sebagaimana caranya para ulama. Dan di waktu yang singkat ini sebenarnya ada 6 hal yang akan ana bahas. Cuman karena waktu yang singkat mungkin nggak akan terbahas semua karena keterbatasan waktu kita. Tapi ala kulil anak akan sebisa mungkin sesampai mananya kita akan bahas seperti itu. Kita akan membahas ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau nggak akan bisa mendapatkan atau meraih atau meraup ilmu kecuali dengan 6 hal. 6 hal ini ringkas. Tapi penjelasannya, penjabarannya memang harus secara mendetail mungkin gitu. Biar sejelas-jelas mungkin. Dan beliau mengatakan, yang pertama, zaka, kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, semangat. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Yang keempat, wabulghatun, fulus ataupun harta, modal untuk menuntut ilmu. Yang kelima, wa sohbatu ustadz, berkawan dengan ustadz. Yang keenam, wa tulu zaman, panjangnya waktu. Baik, ana akan mulai dengan zakat, kecerdasan. Kita saat ini, na'udzubillah, apalagi terkhususnya bangsa kita,
itu banyak sekali mereka-mereka yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata standarnya gitu. Dan bahkan anak-anak sekarang, penelitian sudah ada membuktikan Gen Z adalah generasi pertama yang terbukti lebih bodoh dibandingkan generasi sebelumnya. Ini penelitian membuktikan. Karena apa? Karena banyak sebab. Salah satunya kecerdasan yang mereka itu betul-betul jatuh menurun. Nah, sedangkan zakat ini jangan dikira itu bawaan lahir tok gitu, atau cuman sekedar bawaan lahir, nggak bisa dikembangkan, nggak bisa diasah kecerdasan kita dan sebagainya. Ini salah. Kecerdasan manusia itu bisa diasah. Nah, akan Anda sampaikan di sini bagaimana kita memiliki zakat yang muktasab, zakat yang kita bisa dapatkan dengan 3 hal. Singkatnya, yang pertama dengan memperbanyak membaca. Kalau mau cerdas, perbanyak baca. Yang kedua, memperbanyak nulis. Yang ketiga, dan ini yang paling utama sebenarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan Anda bahas yang pertama dulu. Kecerdasan dengan cara banyak membaca. Sekarang banyak anak-anak kita yang enggak cerdas, atau bahkan kita banyak yang enggak cerdas. Sebabnya apa? Malas baca. Dan ternyata malasnya membaca kita ini sebabnya kenapa? Terlalu banyak scroll sosial media, semua di scroll. TikToknya, atau Instagramnya, short YouTube-nya, dan akhirnya, na'udzubillah, sampai sekarang pun kartun-kartun yang ada yang dikonsumsi oleh anak-anak kaum muslimin saat ini, itu ternyata bisa membuat kecerdasan mereka tumpul. Yang mana kartun-kartun itu dipertontonkan, setiap scene-nya itu kurang dari 3 detik. Dan ini membuat akhirnya tantrum, anak itu gampang bosan. Yang mana membaca itu kan harus membutuhkan waktu yang lama kan. Karena mereka sudah terbiasa dengan short atau dengan reelsnya atau dengan sebagainya. Kapan bosan scroll? Kapan bosan scroll? Inilah yang akhirnya tertanam, anak-anak kita nggak bisa pernah puas untuk duduk lama membaca. Akhirnya ketika itu sudah terjadi kebiasaan, penelitian membuktikan terjadilah brain rot atau namanya itu pembusukan otak. Makanya umat Islam digalakkan untuk membaca. Bahkan kewajiban pertama kali yang turun untuk umat Islam tidak lain tidak bukan iqra, membaca. Dan kita saat ini ummatu iqra, umat membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Allah perintahkan dan bahkan hukum yang wajib membaca untuk orang-orang yang memiliki mata. Dan ini nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nanti pada hari kiamat, nikmat mata itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dipakai? Kalau kita ini memiliki mata, wajib untuk membaca. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Dan cara mendapatkan ilmu dengan cara membaca, maka wasilahnya memiliki hukum yang sama dengan ghayahnya. Maka mau nggak mau, setiap muslim harus membaca. Nah, berarti mau nggak mau kita harus tinggalkan HP-nya. Jauhkan HP-nya. Jangan sampai ke distract dengan hal-hal yang nggak bermanfaat. Ambil bukunya, baca. Dan tanamkan diri kita bahwasanya kewajiban kita ini adalah membaca. Dan itu insya Allah akan semangat. Berarti apa? Penghambat terbesar membaca saat ini adalah HP. Berarti ya ikhwah, HP ini jauhkan dari kita. Kalau kita nggak membutuhkan HP, jauhkan. Dan kita dekatkan dengan kitabnya, dengan bukunya. Gak usah harus kitab bahasa Arab kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Buku bahasa Indonesia terjemahan banyak kok. Dan bahkan ana pernah, Masya Allah, masuk rumah ke salah satu ikhwah gitu ya. Terpajang di rak bukunya terdapat tafsir Ibn Katsir yang warna hijau. Lengkap 30 juz. Di bawahnya itu ada kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari. Ana nanya ke ikhwah ini, "Afwan Pak, antum kitab ini antum banyak Masya Allah. Untuk tafsirnya antum udah sampai surat mana?" "Ustaz, Al-Fatihah pun gak kebuka," katanya. Masya Allah. Al-Fatihah pun gak kebuka. Kenapa? Karena udah disibukkan dengan HP kita. Konsumsi kita konsumsi HP. Dan para ulama dari zaman ke zaman, mereka itu serius untuk membaca. Dan nanti akan Anda sampaikan bagaimana seriusnya para ulama untuk membaca. Nanti di pembahasan berikutnya insya Allah. Jadi membaca ini mau gak mau sesuatu hal yang wajib bagi kita selaku penuntut ilmu. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan ilmu. Itu yang pertama, membaca. Agar kita mau cerdas. Jadi kalau mau cerdas, mau gampang memahami, jauhkan HP karena itu yang bisa membuat kita jahil atau membuat kita bodoh atau agak susah untuk memahami. Dan kita dekatkan dengan membaca. Dan bahkan afwan, ana mau tambahin lagi.
Gak usah membaca tentang masalah akidah, hukum, tafsir, fikih gitu ya. Kita membaca sirah saja itu bisa mencerdaskan otak kita. Membaca kisah loh ya. Yang itu ringan, itu bisa istilahnya mengasah otak kita. Dan itu terbukti. Kenapa? Karena membaca kisah itu memaksa otak kita untuk memvisualisasikan apa yang kita baca. Kalau kita melihat sirah nabawiyah dari tontonan film nih semisal dan sebagainya, itu suaranya atau kondisinya itu sudah ada visualnya gitu. Bahkan bukan cuma visual doang, visual audio visual gitu kan. Nah kalau membaca nggak ada visualnya dan nggak ada audionya, otak kita lah yang menghayal itu, otak kita yang mengasah untuk membayangkannya. Makanya membaca sirah nabawiyah itu tetap dituntut untuk dimurajaah setiap hari. Walaupun itu ringan, walaupun itu ringkas, itu insya Allah bisa mencerdaskan otak kita. Zakat tadi. Jadi mulai dulu dari apa? Dengan kisah. Kalau mau membaca, hobi membaca, caranya hidupkan dengan baca kisah dahulu. Ini baca kisah ini baca yang istilahnya baca yang insya Allah ringan bagi kita, nggak terlalu berat untuk kita. Berbeda dengan hukum-hukum dan sebagainya. Mungkin agak sebagian bagi kalangan kaum muslim agak berat apalagi tafsir dan sebagainya kan gitu. Mulai dulu dari kisah-kisah sirah nabawiyah, kisah-kisah nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terbukti sepertiga Al-Qur'an Al-Karim isinya kisah semua. Bahkan kisah Nabi Adam dengan iblis beberapa kali diulangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa beberapa kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa bersama para tukang sihir dan sebagainya. Ini apa? Agar kita itu perhatian dengan kisahnya. Dan apa Allah SWT firmankan? Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran untuk kalian. Maka haditha yuftara. Tapi kisah ini harus kisah yang jujur. Jangan kisah fiksi yang dibuat-buat loh ya. Kisah yang betul-betul jujur. Sirah nabawiyah, khulafa'ur rasyidin. Terus kita ambil semisal khulafa dari khilafah Abbasiyah atau Umayyah dan sebagainya. Itu kita baca dan sebagainya. Itu bisa membuat kita lebih cerdas. Yang kedua, dengan cara menulis. Kalau kita mau cerdas, rajin-rajin untuk menulis. Dan bahkan Masya Allah, antum tahu Yahya ibn Ma'in, ini ulama hadis sezaman dengan Al-Imam Ahmad, sezaman dengan Al-Imam Ali ibn Madini, gurunya Syekh Al-Bukhari, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ini sezaman mereka semua. Yahya ibn Ma'in itu kuat banget hafalannya, thabat. Beliau kuat hafalannya, thiqah. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada satu hadis yang enggak diketahui oleh Yahya ibn Ma'in, maka itu bukan hadis. Ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, saking kuatnya hafalan Yahya ibn Ma'in. Dan bahkan disebutkan dia menghafal alfi hadis. 1000 kali 1000 hadis. Berarti total sampai 1 juta hadis. Alfi hadis. Dan ini hitungan yang banyak sekali. Dan itu hitungan dari beberapa jalur riwayat loh ya. Semisal ada satu hadis, teks matan satu hadis. Dari jalur yang berbeda, Yahya bin Ma'in itu hafal. Jadi satu matan hadis itu kan diriwayatkan dari beberapa jalur. Semua jalur salat itu Yahya bin Ma'in itu hafal. Saking kuatnya beliau. Maka total semua itu alfi hadis. 1000 kali 1000 berarti total 1 juta hadis dengan jalur periwayatan yang ada. Apa kata Yahya ibn Ma'in rahimahullah? Beliau mengatakan laulam naktubil hadis 50 marrah ma hafidna. Kami kalau tidak menulis satu hadis, satu jalur periwayatan hadis sebanyak 50 kali ma hafidna, kami tidak bisa menghafal satu hadis tadi. Berarti satu hadis itu harus ditulis, diulangi sampai 50 kali. Dan itulah yang akhirnya Yahya bin Ma'in menjadi cerdas. Makanya nggak usah jauh-jauh. Antum tahu ulama Syanakitah, ulama-ulama Shinkit dari Mauritania, Afrika ini terkenal sampai zaman kita saat ini. Sampai saat ini. Ulama Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti semisal. Kita Al-Mukhtar Asy-Syinkiti juga. Dan ini ma'ruf, terkenal banget gitu. Ulama-ulama Syanakitah. Mereka terbiasa untuk mengambil lauh, papan, untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Mereka tulis itu dulu ayatnya. Mereka tulis, mereka hapus, tulis lagi, hapus, tulis lagi, hapus, tulis lagi. Pakai apa? Pakai lauh tadi, pakai papan tadi. Nah, ketika mereka sudah ngulang-ngulang nulis tadi, mereka hafalkan. Dan itu akhirnya membuat mereka cerdas. Dan ulama-ulama Syanakitah itu terkenal kalau mereka ngajar, mereka nggak butuh kitab. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di hati, di dada. Kenapa? Karena mereka hafal. La fis sutur. Bukan di kitab, bukan di tulisan. Kita kalau sekarang ngajar pakai HP, pakai laptop.
laptopnya habis baterai, hilang pula ilmunya. Masya Allah. Kenapa? Ilmu kita di laptop gitu. Tapi ulama-ulama syanak itu terkenal dengan apa? Hafalan yang kuat. Makanya mereka itu disebutkan dengan dhabit hafalan itu kuat. Itu dengan dua. Dhabtu sadr wa dhabtu kitab. Kuat untuk hafalannya dan kuat juga untuk mencatatnya. Jadi dua ini hal yang penting, nggak bisa kita tinggalkan salah satunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa jadi cerdas seperti itu. Kenapa? Karena beliau hobi untuk mencatat. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan mencatat itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikat buruan engkau dengan ikatan yang kuat. Apa kata beliau? Fa minal hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk kedunguan, afwan. Beliau mengatakan hamaqah ini kedunguan. Kalau bahasa kita itu bodoh kuadrat gitu. Betul-betul tingkat bodoh yang tinggi gitu, kata beliau. Kita ini berburu satu buruan, ternyata kita bebaskan lagi. Kita dengar dari ustadz nih, dapat ilmu dari ustadz. Gak diikat. Kata beliau orang seperti itu ahmak. Orang yang afwan, dungu, kata beliau. Maka di sini para ulama bagaimana mereka itu hobi mencatat. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini ummi loh ya. Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa nulis. Tapi beliau perintahkan untuk baca, beliau perintahkan juga untuk nulis. Masya Allah. Karena itu memang penting. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qayyidu al-ilma bil kitab. Hadis sahih di Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Tabrani. Ikatlah ilmu dengan mencatat, kata beliau. Dan itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau setiap kali belajar, beliau Masya Allah berangkat ke umminya beliau. Umminya beliau tuh berangkat ke kantor-kantor administrasi ketika itu. Ngambil kertas-kertas yang udah dibuang, yang nggak kepake lagi, dirobek kertas kosongnya. Dikasih kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i bisa nulis. Tapi pernah kejadian, kertas-kertas itu akhirnya habis. Al-Imam Syafi'i nggak bisa nulis lagi ketika itu. Akhirnya ummahnya bilang, wahai Syafi'i, engkau berangkat ke Imam Malik, sudah. Berangkat aja. Tanpa ada kertas, nggak bisa nulis. Akhirnya ketika berangkat, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini yang membuat Imam Malik marah. Imam Malik ini ma'ruf dengan ketegasan beliau. Gak ada yang berani gerak di majelisnya Imam Malik. Kalau ada orang bergerak atau main-main di majelisnya Imam Malik, diusir. Tapi akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah karena hobi mencatat, beliau ambil telapak kiri beliau dan beliau ambil telunjuk tangan yang kanan beliau dan beliau julurkan lidahnya. Beliau ginikan, beliau tulis. Lagi, beliau tulis lagi. Seakan-akan beliau nulis beneran. Akhirnya, apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik melihat ini kayaknya main-main gitu. Imam Malik mengatakan, ya Muhammad, ata'abath fi majlisi? Engkau main-main di majelis saya. Imam Syafi'i mengatakan, inani la abath. Aku nggak main, inani aktub. Aku nulis. Apa kata Imam Malik? Mana kertasnya? Ini. Mana penanya? Ini. Tintanya mana? Ini ludahnya. Tambah marah Imam Malik rahimahullah. Akhirnya mau diusir Imam Syafi'i. Kata Syafi'i kepada Imam Malik mengatakan, wahai guruku, jangan usir saya kecuali setelah engkau telah ngetes muwatta dari awal sampai akhir. Kalau aku nggak bisa, usir saya. Tapi kalau aku bisa, tolong jangan usir. Karena memang saya nulis. Ketika dites nggak ada yang salah sama sekali dari hafalannya Al-Imam Syafi'i dari hadis muwatta. Hadis dari muwatta itu tebal ya ikhwah. Tebal. Dan nggak ada salah. Sanadan wala matnan. Sanadnya nggak salah, matannya nggak salah. Masya Allah. Membuktikan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu hobi untuk mencatat. Walaupun sampai tidak ada kertas, beliau tetap mencatat dengan cara gerakannya. Tentu membuktikan bagaimana orang-orang tuh kalau mau cerdas banyak mencatat. Dan di kita itu dikenal dengan journaling. Mungkin antum bisa buka apa maksud journaling itu di Google gitu. Kita tuh tiap pagi tuh nulis dan ustadz-ustadz juga nulis gitu. Apa yang menjadi benak beliau atau bahan pikiran beliau itu beliau tulis dalam buku beliau atau dalam buku kosong gitu, atau buku jurnal gitu. Misalnya jurnal tiap pagi itu mereka tulis. Dan ternyata beda ya ikhwah, antara ngetik dengan nulis itu beda. Kalau ngetik itu kita itu sama saja, istilahnya tekanan itu sama-sama nekan. Tapi kalau nulis ternyata setiap lekukan tulisan itu beda. Dan itulah yang bisa membuat hafalan kita semakin apa? Semakin kuat. Jadi yang kedua, mau nggak mau ya ikhwah, harus rajin-rajin mencatat. Harus rajin-rajin mencatat, jangan sampai kita nggak mencatat ataupun menulis. Yang ketiga, dan ini yang paling asas, yang paling penting adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla.
membaca dan juga menulis itu meningkatkan IQ, kecerdasan otak kita. Tapi ada yang lebih penting, EQ, kecerdasan emosional kita. Kenapa? Percuma ya ikhwah, otak kita cerdas, hati kita nggak bersih. Ternyata banyak sekali orang-orang yang cerdas sulit untuk menghafal ilmu, sebabnya tidak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, atau banyak maksiatnya. Terbukti Al-Imam Syafi'i yang kuat hafalannya bisa kacau hafalannya ketika lihat betis. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ini beliau yang cerdas dulu ya. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahu 'asin. Aku pernah ngadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Maka beliau mengabarkan kepada saya bahwa dan maka beliau ngasih arahan untuk saya agar saya tinggalkan maksiat. Padahal nggak sengaja ini, bukan terhitung maksiat dosa sebenarnya, karena nggak sengaja sama sekali. Kata Imam Waqi' harus ditinggalkan itu. Dan beliau mengabarkan bahwa ilmunya Allah Azza wa Jalla itu adalah cahaya, dan cahaya Allah nggak akan dikasih untuk mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kunci. Makanya sebenarnya kita tuh berpikir itu bukan dari otak. Ana ulangi. Kita berpikir itu nggak dari otak, tapi dari jantung hati kita. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang mengatakan berpikir itu nggak pakai otak, tapi pakai hati, pakai jantung maksud anda. Qalbu itu maksudnya jantung, hati. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memahami isi Al-Quran atau hati mereka sudah dikunci? Perhatikan, berpikir, memahami isi Al-Quran pakai hati, bukan pakai otak. Banyak orang-orang yang otaknya tinggi, IQ tinggi, ternyata untuk membantah Al-Quran juga. Karena banyak maksiat. Tapi Allah berfirman dalam ayat yang lain, am lahum qulubun yafqahuna biha. Tidakkah mereka itu memiliki hati yang mereka berpikir dengannya? Berarti berpikir pakai apa? Pakai hati, pakai jantung gitu. Kalau udah banyak maksiat, jantung itu ditutupi dengan nuktah sauda kata Nabi SAW. Apa tinta hitam. Sampai kalau udah full, susah dia untuk menghafal. Makanya, kalau mereka-mereka yang korupsi, dengan latar belakang yang kecerdasan otak, mereka tuh pendidikan latar belakangnya tinggi loh. S1, S2, S3 mungkin luar negeri. Tapi kenapa mereka masih sampai korupsi? Kita bakal mengatakan dia nggak lagi berpikir pakai hati nurani. Nggak pakai otak, pakai apa? Hati nurani. Kenapa? IQ dia tinggi, tapi hatinya kotor. Makanya betapa banyak orang-orang yang cerdas, ketika hatinya kotor, nggak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kebijakannya ngawur. Contoh, Abu Jahal. Abu Jahal itu jangan dikira IQ-nya nggak tinggi. Dulu dia dikenal dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Kebijakan-kebijakannya itu ditunggu. Tapi ketika Islam datang, bukan dia malah taat kepada Allah Azza wa Jalla, justru malah membangkang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi kayak orang bodoh, kayak anak-anak gitu. Sikapnya Abu Jahal nggak lagi dewasa. Kenapa? Tukang maksiat. Makanya mereka coba perhatikan yang tukang maksiat, tukang zinanya, tukang pencurinya, tukang apa ya. Yakinlah walaupun mereka cerdas, sulit bagi mereka untuk memahami. Akhirnya keputusan-keputusan mereka itu nggak baik dan seterusnya. Kepala rumah tangga yang kalau dia ini dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan, yakinlah walaupun sesulit-sulit apapun mereka, Allah akan bukakan pintu kecerdasan. Kebijakannya insya Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi mereka-mereka yang kepala rumah tangganya tukang maksiat, habis. Susah sekali. Makanya pernah Nabi kita Muhammad SAW itu ditawarkan dengan dua pilihan. Malaikat Jibril sodorkan. Yang satu susu, yang satu khamr. Nabi SAW pilih susu. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Muhammad, law ikhtartal khamra ghawat ummatuk. Wahai Muhammad, kalau engkau memilih khamr, umat engkau akan binasa. Kenapa? Ya ternyata pimpinannya pun bodoh semisal seperti itu. Kalau milih apa? Khamr. Karena maksiat. Antum tahu Masya Allah. Sekarang umat Islam yang mereka merokok, kasih dua pilihan. Satu beras, satu rokok. Apa yang mereka pilih? Kalau dipilih rokok, percayalah sama ana, rumah tangganya hancur. Banyak kebijakan-kebijakan yang ngawur dari kepala rumah tangga yang seperti itu. Percayalah sama ana. Kenapa? Karena tumbuh dari kejahilan. Makanya kalau kita mau cerdas, mau apa, tiga ini nggak bisa kita hindarkan. Yang pertama membaca, yang kedua menulis. Ini IQ kita, mencerdaskan otak kita.
Kemudian yang ketiga ini takwa, dan ini yang paling asas, mencerdaskan emosional kita. Bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini udah kita terapkan, sering membaca, maka ya ikhwah, antum kemana-mana harus bersama buku. Ana pernah, Masya Allah, dinasihati oleh salah satu ustadz kami dulu ketika kami mondok. Beliau mengatakan, at-talib yajibu ma'ahul qalam, aina mahalla wartahal. Itu kata beliau. Penuntut ilmu, dimanapun harus bersama pena. Kemana dia pergi dan dimanapun dia bertempat, harus ada pena. Untuk apa? Mencatat. Kalau nggak bawa pena, kalau nggak bawa buku kecil, sudah gimana? Lihat Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah. Beliau memiliki kitab, Masya Allah, kitab ini ma'ruf, masyhur, populer. Nama kitabnya itu Saydul Khatir. Sayd itu adalah buruan, khatir yang terbesit dalam benak beliau. Jadi setiap apa yang terbesit dalam benak beliau, beliau tulis. Terbesit, beliau tulis. Terbesit, beliau tulis. Akhirnya terkenal, terkumpulnya dengan kitab Sayyidul Khatir. Dan itu ulama besar. Akhirnya beliau cerdas. Nah kita sekarang, anak-anak kita nih saat ini, na'udzubillah, semua HP. Bahkan habis waktu dengan HP. Gimana mau cerdas? Lihat minat baca bangsa kita. Bukan malah menaik, malah makin turun. Dan bahkan sekarang, yang buta huruf, angkanya terlalu besar. Anak kelas 5 SD, yang mau tamat SD belum bisa baca, nggak bisa calistung, baca, tulis dan menghitung, nggak bisa sama sekali ya ikhwah. Kenapa? Karena sekarang HP, apalagi sejak zaman COVID, zaman pandemi, semua megang HP. Bukan yang mereka belajar, tapi malah mereka itu bermain hiburan dengan HP-nya. Makanya kalau mau membodohi sebuah bangsa, jauhkan mereka dari membaca, jauhkan mereka dari menulis. Bodoh akhirnya. Itulah yang terbukti akhirnya penelitian membuktikan bangsa yang paling mudah untuk ditipu ya bangsa kita. Dan itu terbukti. Makanya banyak sekarang yang masyarakat kita kemakan hoax. Kemakan apa? Hoax. Cuman dari clickbait pun ketipu. Dari clickbait ketipu. Kenapa? Malas baca. Ustadz semisal nulis fikih semisal, artikel tentang masalah fikih, muamalah semisal. Ustadznya panjang nulis, yang dia cari cuman apa? Intisarinya doang, ringkasan yang paling akhir. Dia udah scroll, yang penting sampai akhir apa keputusannya. Ini kan gak mencerdaskan. Apalagi muncul di zaman kita sekarang, bukan lagi Mbah Google, Syekh AI sekarang. Insya Allah. Muncul lagi yang paling membuat orang-orang itu malas sekarang untuk membaca. Dan Syekh AI ini tergantung siapa yang punya. Kalau dia gak dilatih, sudah habis. Dan bahkan AI pun kalau ditanya gitu ya, AI apapun ditanya, apa agamanya, mereka nggak bisa karena mereka dibuat diprogram untuk tidak memiliki agama apapun. Nah gimana kita nanya AI? Gitu loh. Akhirnya itulah yang membuat bangsa kita bukan bangsa yang cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, akan bahas secara bersamaan. Wa hirsun wa ijtihad. Semangat dan juga sungguh-sungguh. Dan ini terbukti ya ikhwah. Para ulama, dan ana ceritakan di sini di poin kedua dan ketiga, bagaimana para ulama nuntut ilmu. Mereka ini kesungguhan yang besar. Hirs, semangat itu datangnya dari hati. Ijtihad, sungguh-sungguh datangnya dari aplikasinya bagaimana. Zahirnya bagaimana. Ada orang cita-citanya tinggi, tapi nggak diikuti dengan amalan, ya percuma. Dia pengen jadi Syekhul Islam, tapi tukang tidur. Pengen jadi penuntut ilmu, banyak hafal hadis, tapi tukang tidur nggak malas membaca, ya percuma. Maka mau nggak mau yang kedua dan ketiga ini harus berkesinambungan. Wa hirsun wa ijtihad. Semangat dari hati kita, wa ijtihad sungguh-sungguh dengan apa? Dengan zahirnya bagaimana. Baik. Para ulama bukan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita 1 hari 1 malam itu singkat banget gitu. 24 jam cuman. Ana ulangi 24 jam. Dan dari 24 jam ini semua Allah bersumpah dengan waktu itu. Dari kita bangun, Allah berfirman wal fajar, demi waktu subuh. Kalau Allah udah bersumpah dengan satu makhluk, berarti makhluk ini mulai dari Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main. Kita main-main dengan waktu subuh, nggak boleh. Wal fajar, demi waktu apa? Fajar. Habis waktu fajar, datang waktu duha. Allah bersumpah wad duha. Dalam ayat lain wasyamsi wa duhaha, demi waktu duha. Berarti jangan sia-siakan waktu duha. Habis waktu duha, datang waktu siang. Allah bersumpah. Wan nahar, kata Allah. Demi waktu apa? Siang. Berarti jangan main-main dengan waktu siang. Datang setelah waktu siang, datang waktu asar. Allah bersumpah. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu asar.
Sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi. Habis selesai waktu asar, terbenamlah matahari, datanglah waktu malam. Allah bersumpah. Walail, demi malam. 24 jam yang kita miliki, semua Allah bersumpah dengan waktu itu. Para ulama gak pernah main-main. Dan kita, wallah musibah ya ikhwah. Anak katakan musibah. Kita punya waktu 24 jam. Taib. Antum setelah dengar ini, anak yakin antum akan merenung. Kita punya 24 jam waktu ya, satu hari satu malam. Rata-rata bangsa kita, masyarakat kita bekerja dalam satu hari satu malam itu 8 jam. Taib. Berarti sepertiga yang udah diambil untuk bekerja. Dan rata-rata orang kita kalau tidur itu 8 jam juga. Berarti 2/3 udah diambil untuk bekerja dan juga untuk tidur. Sisanya 8 jam. Antum buka HP, cek durasi layar. Ketika kita cek durasi layar, ternyata terbukti penelitian membuktikan bahwa durasi layar masyarakat kita itu sampai 9 jam. Habis sia-sia. Maka wajar kita 10 tahun udah ngaji pun hadis kita masih innamal a'malu binniyat. Ayat kita pun sampai juz 30 enggak hafal-hafal. Wajar Anda bilang. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk durasi layar HP. Apa yang kita sisihkan untuk Allah Azza wa Jalla? Apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Lihat para ulama, mereka tahu bagaimana waktu ini mulia. Mereka enggak sia-siakan. Anda ambil contoh satu tabi'in. Terkenal dengan nama Amir ibn Abdi Qais. Lalu ulama tabi'in memiliki muridnya ngajak ngobrol. Murid mengatakan, "Wahai Amir, da'ni uhaddithuk." Ayo kita ngobrol sebentar. Apa kata beliau? "Amsikis syams hatta ukallimak." Engkau boleh ngobrol sama saya, tapi tahan dulu matahari. Kalau engkau bisa tahan matahari, kita ngobrol. Kenapa ya ikhwah? Semua orang bisa. Orang kaya bisa beli jam yang paling mahal. Tapi mereka nggak bisa beli waktu. Mereka nggak bisa beli waktu. Mereka bisa beli, memang mereka bisa. Yang namanya beli jam tuh bisa. Tapi waktu nggak bisa dibeli. Maka tahan matahari. Kalau kau bisa tahan matahari, kita ngobrol. Kalau antum ngajak anak Ustaz, ayo kita ngopi. Apa anak bilang? Ahlan. Siap, ayo kita ngopi. Itu kalau anak ya ikhwah. Tapi kalau Amir ibn Abdi Qais, ulama dari kalangan tabi'in, nggak bisa. Makanya wajar ilmu beliau ini jauh di atas kita. Sahabat Nabi SAW, Ibn Mas'ud, sampai menyesal mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami gharabat fihi syamsuhu, naqasa fihi ajali walam yazad fihi amali." Aku nggak pernah menyesal, kata beliau, dengan penyesalan yang paling besar dibandingkan ketika matahari sudah terbenam, ajal saya berkurang, ilmu saya nggak bertambah. Belum tahu cek ilmu kita bertambah atau enggak. Qurannya berapa surat yang udah nambah? Tanyakan. Hadisnya berapa hadis yang udah bertambah dalam satu pekan ini? Kalau enggak Ibn Mas'ud nangis. Ini kata beliau, "Walam yazad fi amali." Target amal saya, ilmu saya enggak bertambah. Makanya mereka gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ini semangatnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka. Dan bahkan Masya Allah Tabarakar Rahman, disebutkan oleh muridnya Hammad ibn Salamah. Muridnya mengatakan, "Lau qultu lakum inna Hammad bin Salamah ma dhahik la sadaqtu." Kalau aku katakan untuk kalian, Hammad ibn Salamah guru kami enggak pernah ketawa, aku jujur. Aku enggak akan dusta. Kenapa? Karena beliau udah sibuk, imma yuhaddits wa imma yaqra wa imma yusabbih wa imma yukabbir wa imma yahmadullah wa imma yuhallil wa imma. Dia membaca, dia menulis, dia bertasbih, dia bertakbir, dia bertahmid dan seterusnya. Hammad ibn Salamah. Bahkan apa kata muridnya Hammad ibn Salamah? "Lau qila li Hammad ibn Salamah innaka tamutu ghada, ma qadir ay yazida fil amali syai'a." Kalau Hammad ibn Salamah divonis besok bakal meninggal, dia enggak akan bisa lagi nambah amalnya. Besok lo ya. Vonis dokter datang besok meninggal. Dia enggak akan bisa lagi nambah amalnya. Kalau kita jangankan divonis besok meninggal, divonis 3 bulan deh. Kayaknya kita meninggal kata dokter. Kayaknya nih umur bapak ini nggak lama lagi, 3 bulan lagi. Yang dulu nggak pernah nuntut ilmu langsung rajin nuntut ilmu. Yang dulu nggak pernah sholat langsung rajin sholat. Yang dulu nggak pernah sedekah langsung rajin sedekah. 3 bulan divonis. Hammad ibn Salamah besok bakal meninggal. Ma qadira yazida fil amali syai'a. Nggak bisa nambah. Kenapa? Karena saking maksimalnya beliau beramal saleh ketika beliau betul-betul memiliki waktu itu. Dan kisah yang lain tuh banyak banget gitu.
Ana ambil contoh Khalil ibn Ahmad mengatakan, "Athqalu sa'ati alayya sa'atun akulu fiha." Waktu yang paling berat bagi saya itu waktu makan. Kalau kita, waktu yang paling berat waktu belajar, waktu paling senang waktu makan, Masya Allah. Kajian aja deh. Kalau kajian nggak ada makanannya, mungkin nggak rame. Coba ada gulai kambing, ramenya Masya Allah. Khalil ibn Ahmad enggak. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Ana masih ingat dulu ketika santri, ustadznya lagi ngajar di kelas, 9:30 bel bunyi, tit, tit, tit gitu ya. Ustadznya di stop. Ustadz, intah dawam. Ustadz, habis waktunya Ustadz. Kami mau jajan. La haula wala quwwata illa billah. Ulama zaman dulu nggak ada. Waktu yang paling berat waktu mereka makan. Kalau bisa nggak jajan mereka. Kalau bisa mereka nggak makan. Terbukti murid-muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad nih memiliki murid tuh kalau hadir di majelis beliau itu 5.000 murid yang hadir. 4.500 cuma nonton bagaimana Imam Ahmad akhlaknya di atas mimbar. 500-nya tuh mencatat. Murid-murid Imam Ahmad ketika tahu ada kajian Imam Ahmad, ketika itu disodorkan, ada salah satu mereka-mereka yang kaya yang ngasih ikan gitu. Yang makanannya ini zen. Ketika bertepatan dengan kajiannya Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka tinggalkan makanannya. Mereka langsung berangkat kemana? Ke kajian. Pas pulang, mereka nggak punya kulkas. Basi. Kalau kita makan dulu, baru kajian. Masya Allah. Ini kalau kita. Maka Ubaid Ibn Ya'ish rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aqamtu 30 sana, ma akaltu biyadi bil-lail. Aku pernah hidup 30 tahun. Aku nggak pernah makan dengan tangan kananku sendiri, nggak pernah. Walakinna ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadith. Tapi saudari saya, adik perempuan saya yang nyuapkan saya makan dan aku nulis hadis. Santri sekarang coba lihat, kapan pulang liburan disuapin emaknya iya, tapi nonton TV. Santri sekarang. Tapi kalau ulama zaman dahulu, adiknya yang nyuapkan, mereka nulis hadis. Saking berharganya waktu di sisi apa para ulama. Mereka nggak main-main ya ikhwah. Kesungguhan ini nggak ada di kita. Dan bahkan ulama-ulama banyak banget gitu loh ya. Mereka azan. Ketika mereka azan atau gimana? Lanjut anak kajiannya. Kemudian ketika mereka anak ambil contoh, banyak yang mereka meninggal sebabnya ilmu. Dan ini disebutkan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang terbiasa hidup di atas sebuah kondisi, matinya kan seperti itu. Wa yusyarul mar'u 'ala ma mata 'alaihi, dan orang akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia itu mati. Dan terbukti ya ikhwah. Kita lihat bagaimana ulama zaman dahulu, anak ambil contoh satu aja, Tha'lab An-Nahwi. Beliau ini ketika sudah tua, beliau sudah mulai tuli. Pendengaran beliau sudah mulai susah. Fala yasma' illa ba'da ta'ab. Beliau itu enggak akan bisa mendengar kecuali dengan posisi yang betul-betul berat banget. Beliau harus dengar betul-betul serius. Ba'dal asar, beliau keluar dari masjid, habis sholat jamaah, beliau sambil membaca kitab. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba ada kuda yang kencang lajunya, cepat larinya. Kan kalau kuda lari cepat, itu ada suara ringkikannya, dan bahkan ada suara hentakan kayak gerdak kan kayak gitu. Tapi ini Tha'lab An-Nahwi nggak dengar. Beliau nggak bisa dengar karena udah tua, udah mulai tuli. Beliau sambil baca. Beliau membaca itu sambil jalan di pinggirnya jurang. Ditabrak oleh kuda liar tadi, fa'alqathu fi huwa. Jatuhlah Tha'lab An-Nahwi ke jurang betul-betul dalam. Diangkat beliau, fahuwa kal mukhtalit. Beliau udah mulai rancu hafalannya, kalau bahasa kita tuh geger otak lah. Karena ada yang terbentur kepalanya, akhirnya mulai lupa-lupa. Apa disebutkan? Famata tsaniya yaum. Beliau meninggal di hari yang kedua setelah kecelakaan tersebut. Ini membuktikan ya ikhwah bagaimana juhudnya para ulama, semangatnya para ulama dalam belajar menimba ilmu. Ini ulama lo ya. Mereka itu habis waktunya di masa tua tetap untuk membaca. Dan bahkan ulama yang lain disebutkan meninggalnya sebabnya ketimpa sama rak buku. Jadi beliau mau ngambil buku yang paling atas di rak yang paling tinggi. Ketika beliau ambil, jatuh raknya. Meninggal rahimahullah.
Ini banyak sekali ya ikhwan. Nah, juhud yang seperti ini, semangat dan juga sungguh-sungguh yang seperti ini, kita nggak miliki. Mati himmah kita, mati semangat kita. Dan antum tahu, Masya Allah, ada salah satu ulama, dan ana yakin kita pun nggak bisa sampai derajat seperti ini. Namanya Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, muridnya Abu Hanifah. Beliau udah bermajelis dengan Abu Hanifah berpuluh-puluh tahun lamanya. Apa kata beliau? Ma ghibtu anhu yauma. Satu hari pun aku nggak pernah gaib. Kita kalau kuliah kan dapat jatah gaib tuh ya, dapat jatah alfa kan? Dipakai jatah alfa itu. Insyaallah. Kan ada 20% dari, kalau 20% itu 16 pertemuan, berarti ada 4 pertemuan yang mungkin diambil gitu untuk bolos gitu. Nasallallahu alaihi afiyah. Antum tahu Abu Yusuf Al-Qadhi berpuluh-puluh tahun, jangan satu semester. Berpuluh-puluh tahun. Kita kuliah cuma 4 tahun loh ya. Satu semester itu ya 16 pertemuan gitu. Ini semua pertemuan gak pernah gaib, gak pernah alpa. Pernah kejadian Abu Yusuf Al-Qadhi mengatakan, dan ini iman kita gak sampai derajat seperti beliau. Apa kata Abu Yusuf Al-Qadhi? Famata ibnun li. Meninggal anak saya pada suatu hari, kata beliau. Fataraktuhu li jirani wa akribai. Aku serahkan kepengurusan jenazah anak saya kepada kerabat saya dan tetangga saya. Aku gak bisa urus jenazah anak saya. Kenapa? Makhafata ayyafutani min ilmi Abi Hanifah syai'. Aku hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah, takut ilmunya Abu Hanifah luput dari saya. Ana punya anak ya ikhwah. La qadarallahu li. Semoga Allah gak takdirkan untuk kita. Kalau meninggal, kita lagi kajian. Bubar kajian kita. Pulang kita. Pulang. Untuk ngurus jenazah anak kita. Hatta kita jauh, kita punya urusan di luar, pulang kita. Dan bahkan kita tahu, ya ikhwah, dulu kita masih nyantri, kalau ada keluarga kita yang meninggal, bahkan sepupu kita meninggal, kita izin dari pondok untuk apa? Jenguk sepupu kita. Tapi Abu Yusuf Al-Qadhi, bukan berarti beliau nggak ada kemanusiaannya atau nggak ada sifat manusiawi. Enggak, beliau manusia. Dan beliau paling sayang orangnya dengan anaknya. Di zaman itu tidak ada yang sayang seperti Abu Yusuf kepada anaknya. Sayang nih. Tapi ketika itu beliau lebih menghormati warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita nggak miliki. Kenapa? Di benak mereka ilmu ini bukan sekedar ilmu tok gitu. Ini warisan Nabi kita Muhammad SAW. Ana nggak bisa ngambil harta waris dari antum. Dan antum nggak bisa ngambil harta waris dari ana. Kenapa? Kita nggak ada kekerabatan. Kita nggak ada kedekatan. Secara nasab kita nggak dekat. Tapi kalau kita dengan Nabi SAW, kita nggak ada kekerabatan nasab. Tapi kita memiliki kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara ilmu. Maka kalau mau dekat dengan Nabi SAW, dekatlah dengan beliau dengan ambil warisan beliau dari ilmu. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu nggak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Aisyah pun nggak pernah merasakan warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Fatimah nggak pernah merasakan warisan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk dinarnya ataupun dirhamnya. Wa innama warrathul ilm. Tapi kita bisa sama ini dengan mereka-mereka untuk dekat dengan Nabi SAW dengan cara apa? Ilmu. Semakin banyak ilmu kita, semakin dekat kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semakin sedikit ilmu kita, semakin jauh kita dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka berlomba-lomba dalam masalah ilmu. Itu Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, dari anaknya dia dapat warisan. Dari anaknya dia dapat warisan. Dari anaknya. Tapi beliau tetap memilih Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu yang paling mulia. Maka lihatlah bagaimana para ulama. Kisah yang lain, bagaimana juhudnya para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau ini ahli fikih Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Ahli tafsir yang paling ngerti tentang tafsir Nabi kita Muhammad SAW. Tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Beliau paling ngerti. Sampai hadis-hadis yang ada di penafsiran dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Beliau nukilkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu sampai buta matanya. Sebabnya apa? Nulis di tengah malam yang gelap. Matanya nggak kuat. Akhirnya buta. Dan bisa-bisa ya ikhwah. Mata itu yang awal bisa lihat, tiba-tiba buta, banyak sebabnya. Capek matanya. Atau kalau zaman kita nih sekarang, orang-orang minum alkohol itu bisa buta matanya. Dan itu terbukti secara kesehatan. Katarak. Orang tuh bisa katarak tuh karena capek matanya. Bisa-bisa. Atau karena sedih.
Kita tahu bagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu sampai wabiyatud ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Mata itu sampai memutih, nggak bisa lagi lihat. Sebabnya apa? Karena kesedihan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau buta sebabnya karena nulis tentang masalah tafsir, tentang masalah fikih, tentang masalah hadis, dan itu terjadi oleh para ulama. Maka dari itu ya ikhwah, hirsun wa ijtihad, semangat dan juga sungguh-sungguh itu mau nggak mau harus ada di kita, harus kita miliki. Taib yang keempat, wabulghah. Wabulghah ini adalah harta. Kalau kita mau memiliki banyak uang, jangan medit untuk ilmu. Jangan pelit untuk ilmu. Kita ini sekarang, astaghfirullahaladzim, hitung-hitungan. Masukkan anak ke pondok pesantren, kita mampu, kita minta kortingan. Ustaz, tolong Ustaz, diskon anak-anak. Tapi kita mampu benar. Allah ya ikhwah, ada ucapan para ulama. Mereka mengatakan man talabal haditha aflas. Orang yang belajar hadis pasti bangkrut. Satu kitab tuh bisa jutaan ya ikhwah. Fathul Bari, tafsirnya Aunur Rahman semisal, tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Baghawi. Ini tafsir-tafsir besar. Dan Anda punya kitab-kitab di rumah itu ya, di kantor saat ini, itu udah sampai puluhan juta gitu. Udah terlalu besar gitu, terlalu banyak gitu. Habis. Dan kita sadar ya udah kita investasikan untuk ilmu. Pernah kejadian, Masya Allah Tabarakar Rahman, ada di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau ini merasa ya agak kecewa gitu. Datang ke Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku yang sibuk bekerja, aku yang cari maisha untuk adikku yang belajar, dia dapat ilmu. Aku yang capek, dia dapat ilmu. Ini gimana? Ada kecemburuan ini, Masya Allah. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La'allaka turzaku bihi. Engkau sekarang kaya, sebabnya karena engkau nafkahi adik engkau. Berarti apa ya ikhwah? Kalau kita punya anak, jangan kita hitung-hitungan. Masukkan ke pondok pesantren, Allah akan ganti. Pasti. Fit dunya kalau akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Pasti. Yakinlah itu. Maka kalau kita mau belajar, ya habis duitnya. Kita sekarang jangankan kitab-kitab para ulama loh ya. Buku di toko buku saja. Anda nggak mau sebut merek di sini. Ala kulli hal, buku toko buku terkenal lagi di kita. Satu buku itu bisa sampai 100.000 yang cuma beberapa halaman. Yang kita kalau baca satu pekan itu habis buku itu 100.000. Itu harga Jawa. Harga Sumatera Kalimantan beda lagi. Bisa 130 dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita nggak mau baca. Tapi harusnya beli saja. Kalau memang bermanfaat, beli saja. Memang itu tuntutan untuk mau menjadi orang memiliki wawasan yang luas atau ilmu yang banyak. Mau nggak mau, memang harus sabar. Habis duit kita. Tidakkah kita sadar bagaimana Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau habis duitnya. Beliau habiskan duitnya. Tujuannya untuk beli onta, untuk beli bekal. Beliau berangkat dari Hijaz menuju Syam. Menuju Syam. Tujuannya untuk apa? Untuk mengambil satu hadis dari sahabat Nabi SAW Abdullah bin Unis. Karena hadis ini yang masih hidup sahabatnya, yang langsung dengar dari Nabi kita Muhammad SAW cuma Abdullah bin Unis. Hadisnya apa? Nabi SAW mengatakan umatku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, uratan, ghurla. Dalam kondisi mereka ini nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Kemudian juga mereka ini telanjang, nggak pakai pakaian, dan kemudian mereka belum dikhitan. Satu hadis itu. Jabir tahu hadis itu. Tapi sengaja beliau biar nyambung langsung, biar istilahnya cepat nyambung hadisnya kepada sahabat Nabi SAW yang saat itu cuman beliau lah yang hidup. Beliau habiskan fulusnya untuk jumpa dengan Abdullah bin Unis. Kita sekarang, Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Tinggal buka Google. Masih malas baca. Sekarang di program-program sekarang ada yufid.com untuk membaca itu keluar semua artikel. Konsultasi syariah kah, muslim.org.id kah, ini atau banyak sekali artikel-artikel yang muncul. Masih nggak cuman keluar kuota doang. Masih malas untuk apa? Membaca. Membuktikan bahwasanya yang namanya ilmu itu mau nggak mau harus memiliki apa? Fulus dan yang besar, dan mau nggak mau itu tuntutan ilmu. Nah, Allah alam bisawab, ini ada
sohbat ustadz. Ini berkawan dengan ustadz ini penting juga, belum bisa kebahas insyaallah. Karena berkawan dengan ustadz nih butuh kesabaran. Antum jangan kira berkawan sama ustadz itu enak, enggak. Ustadz nih apa adanya, AABB gitu. Kapan kita salah akan ditegur. Ustadz ini nggak bisa dibeli fatwanya. Makanya kadang-kadang kita ini gampang sakit hati, gampang baperan dan sebagainya. Cuman ini waktu Anda nggak bisa bahas karena waktu kita sudah habis. Tapi ala kulli hal wasahbatu ustaz dan juga watulu zaman berkawan dengan ustaz itu konsekuensi kalau kita mau mendapatkan ilmu yang banyak. Yang kedua waktu yang panjang yang mudah-mudahan bisa dibahas oleh ustaz yang lain dengan atau ya di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali. Tapi ala kulli hal nanti antum coba baca-baca artikel tentang masalah berkawan dengan ustaz, apa tuntutannya. Kemudian juga waktu yang panjang agar kita bisa semangat untuk menuntut ilmu. Mungkin Anda kembalikan ke MC karena keterbatasan waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita. Masya Allah, memang daging semua Ustaz ya. Tapi nggak sampai ke bahas ke enam-enamnya saya dari kalam Syafi'i tadi. Masya Allah untuk kecerdasan, kemudian semangat dan sungguh-sungguh, kemudian harta dan juga bersahabat atau berkawan dengan Ustaz dan panjangnya waktu. Ini adalah 6 poin ya untuk antum dan antuna kaum muslimin kaum muslimat pemirsa Asl TV yang menyaksikan kita sekarang. Seperti itulah para ulama bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau belajarnya. Mungkin ini perlu kita contoh memang karena betapa banyak sebagian kita Ustaz itu mengikuti pelatihan dan kiat-kiat sukses dalam hidup. Tapi untuk yang hal ini kayaknya seperti yang saya bilang tadi agak minim ya. Tapi Ustaz di sisa waktu kini akan kita bacakan beberapa pertanyaan Ustaz. Kalau sampai ke jawab semuanya, alhamdulillah. Kalau kita bacakan satu atau dua pertanyaan saja. Ini izin kepada Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ana sudah banyak mendengar kajian salaf Ustaz dan sudah banyak juga mengamalkannya. Tapi Ustaz, mulut masih susah dalam mengamalkannya Ustaz. Ini mulutnya lisan nih Ustaz. Jadi gimana nasihatnya Ustaz untuk ini? Barakallahu fiik. Masya Allah ya, ini memang penting. Kita nih tuntutan dalam beragama itu semua di lisan sebenarnya. Apa arti dari ibadah kalau ternyata kita nggak bisa kondisikan lisan kita? Pernah terjadi, ini hadis renungan untuk kita semua. Sahabat pernah bercerita kepada Nabi kita Muhammad SAW, anna mra'atan yudhkar anha min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada salah seorang wanita, ini wanita insyaallah. Salatnya itu rajin, puasanya rajin, sedekahnya itu besar, orangnya royal gitu. Tapi apa kata para sahabat? Walakin tu'dhi jiranah bilisannya. Tapi dia hobi ganggu tetangganya dengan lisannya. Sholat pun jangan ditanya, sedekah jangan ditanya, puasa jangan ditanya. Ini urusan dia dan hablum minallah. Tapi dengan hablum minannasnya dia rusak. Apa komentar Nabi? Nabi ringkas. Nabi katakan hiya finnar, letaknya dia di neraka. Wanita yang lain dikatakan sholatnya yang wajib-wajib saja, puasanya yang wajib-wajib saja, dan sedekahnya kapan mampu. Tapi dia nggak pernah ganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Letaknya dia di surga. Berarti apa? Sebenarnya yang paling inti itu di lisan kita. Kalau lisan kita selamat, selamat kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah jamin loh ya. Nabi kasih jaminan. Nabi katakan man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahul jannah. Yang bisa menjamin untuk saya baik di antara dua rahang yang maksudnya lisannya dan baik di antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, dhamintu lahul jannah. Aku akan jamin dia pasti masuk surga. Faktanya banyak yang gagal di lisan dan banyak yang gagal di kemaluan. Enggak akan ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masuk surga. Jadi, kalau kita udah ngaji, fokusnya bukan cuma hablum minallah saja. Fokusnya ada dua, hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi seperti itu harus seimbang. Itulah yang anak katakan tadi. Kita itu harus memiliki kecerdasan emosional tadi. Bagaimana kita bersama Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita bersama manusia. Jadi kalau udah ngaji kita sunnah, ngaji salaf dan sebagainya, ternyata lisan kita masih ganggu, berarti para salaf berlepas diri dari kita. Para salaf berlepas diri dari kita. Makanya ada sebuah kitab, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Mana kita dari akhlaknya para salaf, itu penting sekali. Dan ada kitab yang lain, Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah orang-orang salafis sejati. Dan ini penting untuk kita semua, untuk kita pelajari isi-isinya. Na'amullah alam bisawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya.
Ini kitab yang disebutkan tadi udah kita bahas juga di sini, Ustaz. Masya Allah. Di kajian rutin ini Kamis pagi insyaallah ya bersama pemirsa juga dari Syekh Abdul Aziz Al Jalil, Ustaz. Ayo, Ya? Masya Allah. Baik, semoga yang bertanya dan pemirsa semua bisa paham dari jawaban Ustaz, dan yang pastinya sejatinya memang kita bisa amalkan. Apalagi masalah lisan ini memang sangat luar biasa sekali. Kita akan coba jawab satu pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Ini dari Pak Samin di Wonogiri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Anda bingung sebenarnya ini mengenai kecerdasan, Ustaz. Orang cerdas itu yang seperti apa sebenarnya, Ustaz? Kalau menurut syariat Islam, soalnya banyak orang cerdas Anda tengok, Ustaz, sudah bergelar doktor, bahkan profesor, tapi masih banyak yang tidak tahu yang mana bid'ah, sunnah, syirik, dan tauhid. Bahkan menurut mereka masuk surga tidak harus Islam, Ustaz. Karena setiap kebaikan itu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Mau nasihat, Ustaz? Barakallahu fiik. Kecerdasan itu yang Anda sampaikan tadi, mereka-mereka itu memiliki dua kriteria. Pertama, IQ-nya bagus, EQ-nya juga bagus. Kecerdasan otaknya bagus dan kecerdasan emosionalnya juga bagus. Maksudnya hatinya bersih. Tadi yang Anda katakan, kalau mereka-mereka itu walaupun latar belakang pendidikan itu tinggi, tapi masalah kesyirikan masih jauh gitu ya. Mereka itu masih jauh dari tauhid, masih jauh dari sunnah, masih hobi mengamalkan bid'ah dan sebagainya. Berarti hati dia itu belum bersih. Maka ini belum bisa dikatakan dengan apa? Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu dia itu bisa kelola yang namanya hati dia, dan itu yang paling penting sebenarnya. Walaupun dia nggak sepintar atau secerdas yang lain, tapi dia hobi untuk belajar, masih belajar dan sebagainya. Akhirnya kalau orang-orang yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mereka yang cerdas. Yang sesuai dengan apa? Wifqi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabatnya, tabi'innya, dan tabi'ut tabi'innya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang cerdas karena banyak faktanya mereka-mereka yang memiliki IQ yang tinggi tapi nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, dan mana yang syirik. Itu mereka-mereka disebutkan sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal nggak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik dan sebagainya. Yang mana harusnya mereka tuh sadar gitu loh. Mereka tuh tahu kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka tahu Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa masih nyembah apa? Patung. Cuman itu tuh simple aslinya, tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Karena kotornya hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang bertanya Pak Samin di Wonogiri ini bisa memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Ustaz, sepertinya waktu juga yang membatasi kita, Ustaz. Iya, sebenarnya semoga dimudahkan ya bisa bersama guru kita kembali. Amin. Dan semoga Ustaz bisa juga lapangkan waktunya untuk sering-sering main ke Pekanbaru. Insyaallah Pak. Insyaallah. Bisa kita lanjutkan ini kalam Syafi'i ini untuk seperti apa ulama belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh semangatnya para ulama dan kiat-kiatnya para ulama dalam belajar dan menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, sebagaimana kita juga harapkan ini bisa menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersama guru kita kembali untuk menimba ilmu syar'i. Afwan untuk semua salah kata rakyat bicara, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua yang sudah bergabung juga lewat WhatsApp ataupun telepon yang belum sempat kita terima. Semoga di lain waktu kita akan bisa lanjutkan kembali. Barakallahu fiik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان